Halo semua, perkenalkan nama saya Clara Trihapsari dari Fakultas Ilmu Komunikasi Angkatan 25. Hari ini saya ingin wawancara mengenai transportasi umum. Saya sudah bersama narasumber saya di sini, boleh perkenalkan diri dulu? Nama saya Devina Ranjani dari Fakultas Ilmu Komunikasi di Angkatan 2025. Oke, kesibukannya apa nih Kak? Tahun ini saya menjadi mahasiswa tetap di Universitas Tarumanegara. Oke, kalau kesini naik apa sih? Ada dua kemungkinan, yang satu transportasi umum dan transportasi pribadi. Jarak dari rumah ke kampus berapa lama? Sekitar 10 km, untuk waktunya paling 30 menit ke atas. Biasanya naik transportasi umum apa? Biasanya menggunakan kendaraan pribadi itu seperti motor dan mungkin Transjakarta ya. Oke. Biasanya kakak kalau berpergian itu kemana saja dan apakah setiap hari? Mungkin saat ini paling pergi-pergiannya masih ke kampus, dan untuk setiap hari atau enggaknya itu tergantung jadwal kampus sih. Oke. Seberapa sering sih kakak menggunakan transportasi umum? Untuk keseringan mungkin awal-awal menjadi mahasiswa itu sering sekali, tapi untuk kesinian kayak saya menggunakan lebih ke kendaraan pribadi. Oke, kenapa bisa sesering itu atau sejarang itu? Karena awal mula kan saya belum tahu jaraknya dari rumah ke universitas itu sejauh apa, dan saya belum menguasai daerah-daerah tertentu, dan akhir-akhir ini karena saya sudah mengetahui jarak-jaraknya, jadi lebih prepare menggunakan kendaraan pribadi. Oke. Apa situasi atau alasan tertentu yang membuat kakak sekarang jarang memakai transportasi umum? Mungkin karena waktu menggunakan Transjakarta itu udah cukup oke, tapi waktunya untuk dari rumah ke universitas itu sekitar 1 jam, tapi menggunakan transportasi pribadi hanya sekitar 30 menit. Jadi lebih prepare, lebih oke menggunakan layanan pribadi sih, transportasi pribadi. Oke, transportasi umum apa yang paling sering kakak gunakan dan kenapa? Transjakarta dan mungkin kereta ya, salah satunya faktornya rumah saya berdekatan dengan halte dan berdekatan dengan stasiun, yang dimana untuk transportasi itu lebih efisien digunakan dibanding transportasi online. Oke, bagaimana tanggapan kakak kepada kenaikan harga TJ? Itu awalnya kaget ya, karena dari awalnya 3.500 kalau nggak salah bakal dinaikin ke 5.000, kalau nggak ke 4.000 deh. Dan itu kayak kaget karena awal mulanya segitu, kenapa tiba-tiba dinaikkan. Jadi kan ada beberapa faktor yang mahasiswa dan pekerja-pekerja yang di bawah UMR itu harus memikirkan kendaraan yang lebih baik digunakan seperti apa. Dan mungkin kalau dinaikkan harganya, apakah layanan transportasi Transjakarta ini akan ditingkatkan atau tetap saja sama seperti harga yang pada umumnya? Oke, pertimbangannya naik TJ itu lebih ke harga, kenyamanan, kecepatan, atau rutenya? Mungkin karena stasiun itu jaraknya lebih jauh daripada mungkin dari universitas ke stasiun itu lumayan jauh dibanding ke halte. Jadi kalau ke stasiun kita harus menggunakan layanan transportasi yang lain. Kalau Transjakarta tuh kita bisa kita bisa jalan saja. Jadi kayak lebih oke naik Transjakarta sih. Oke, untuk halte Transjakarta tuh dari rumah dekat atau jauh? Dari rumah itu dekat, jadi kayak masih oke jalan dibanding ke stasiun, jadi lumayan jauh. Oke, jadi akses ke haltenya jalan kaki ya? Iya. Oke. Ada alternatif lain gak yang pernah dicoba? Mungkin ojek online ya, menggunakan ojek online itu dengan waktu-waktu tertentu, yang waktu-waktu yang sangat mepet atau terjangkau banget. Jadi kayak waktunya kayak lagi urgent banget, kayak lebih efisien menggunakan ojek online. Oke. Boleh ceritakan pengalaman yang paling nyaman atau menyenangkan saat menggunakan transportasi umum? Mungkin kita ngambil dari Transjakarta ya, karena pernah digunakan. Lebih enaknya saat kendaraannya itu lagi sepadat-padatnya, jadi kayak
lagi kosong, lagi sepi, dan kebersihan itu kalau lagi sepi-sepinya kayak enak banget dilihat. Terus juga penyejuk ruangannya itu enak banget AC-nya, jadi kayak enak lah, dingin. Dan kita bisa milih kursi yang paling pojok, jadi kita bisa tidur. Oke, apa yang membuat momen itu berbeda? Mungkin kalau di jam-jam rawan atau jam-jam kerja itu lebih padat, terus lebih kayak dempet-dempetan. Kalau lagi sepi tuh enak banget, kita bisa selonjoran, kita bisa tiduran, jadi kayak lebih enak aja sih. Oke, kalau semua perjalanan yang seperti itu, apakah kakak akan lebih sering menggunakan transportasi umum? Mungkin sering sih, tapi karena dari rumah saya ke universitas itu kayak harus transit. Saya mau 2 transit, jadi harus ke kota dulu, dan saya jadinya di Grogol juga kan, jadi kayak ada 2 transitan. Dan apa tadi, boleh diulang? Oke, boleh. Kalau semua perjalanan seperti itu nyaman, apakah kakak akan lebih sering menggunakan transportasi umum? Mungkin rute-rutenya bisa dipercepat, jadi kayak lebih minimalisir dari halte langsung. Maksudnya kayak minimalisir koridor ya mungkin. Jadi kayak, dan kecepatannya jadi lebih efisien. Karena kalau menggunakan satu Transjakarta atau menggunakan kendaraan pribadi mungkin cuman sekitar 30 menit, tapi kalau ini kan jadi kayak muter-muter, jadi kayak 1 jam, kayak melebihi batas. Okay. Kalau pengalaman yang kurang nyaman, pernah gak bisa diceritain? Mungkin kalau pengalaman tidak nyaman, apa ya? Mungkin awal-awal penggunaan awal-awal Transjakarta, kita kan masih umum, masih kayak bingung cara aksesnya bagaimana, dan kayak masih keliru. Mungkin awal-awal saya mikir kayak Transjakarta ini apa sih, kok susah banget digunakan karena banyak koridor dibanding kereta, karena kereta mungkin lebih minim ya koridornya dibanding Transjakarta, seperti itu. Oke, apa hal yang paling mengganggu waktu itu? Mengganggu mungkin rutenya terlalu banyak dengan kode-kode busnya yang terlalu banyak. Setelah kejadian itu, apakah kakak merubah perubahan sikap penggunaan? Saya berubah sih, jadi kayak lama-lama jadi saya lebih paham, dan saya bisa melihat di Google Maps itu biasanya ada rute-rute tertentu, dan di Transjakarta sendiri juga punya kayak maps-nya tertentu. Oke. Apakah aplikasi seperti rute-rute Jakarta itu membantu bagi kakak? Sangat-sangat kayak berguna banget, membantu banget, dan itu sangat efisien kalau kalian tuh bisa menggunakannya. Karena kalau awal-awal tuh masih bingung, tapi untuk sehari 2 hari pasti lumayan lama-lama paham sih. Kakaknya sendiri menggunakan aplikasinya? Awal-awal saya kayak bingung kan, jadi kayak saya masih nanya-nanya, tapi kayak lama-lama kayak lebih oke, saya download sih dibanding saya harus nanya-nanya, jadi kayak mengganggu orang kerja juga sih jadinya. Kalau harus menilai kenyamanannya transportasi umum dari angka 1 sampai 10, kakak kasih nilai berapa? Mungkin 6 ya, karena lebih enakan kendaraan pribadi dibanding layanan umum seperti itu. Apa yang membuat nilainya tidak lebih tinggi? Ya karena itu kayak kenyamanan itu kita nggak bisa seenaknya kita menggunakan transportasi pribadi. Jadi kayak ada rasa canggung, rasa nggak enaknya. Jadi kayak, dan waktunya itu kayak lebih lambat dibanding transportasi pribadi. Tapi transportasi pribadi kan di Jakarta seperti ini pasti macet ya kak. Yeah. Kakaknya tetap milih transportasi pribadi? Nah itu yang saya bilang sejak awal. Saya awal-awal tidak mengerti rutenya, jadi saya cari-cari atau sedang kayak, oh nih seperti ini ya, kayak mungkin bahasanya apa ya, mengelilingi daerah-daerah universitas sih jatuhnya. Jadi kayak, oh ternyata kalau lewat sini lebih dekat ya dibanding saya harus lewat sana. Jadi lebih efisien menggunakan kendaraan pribadi dibanding menggunakan transportasi umum yang dimana rutenya tetap sama dan muter-muter jadinya. Oke, untuk perbandingan harganya gimana? Kan transportasi pribadi pasti lebih mahal ya daripada transportasi umum. Mungkin dari lebih mahal mana dibanding
mahalan waktu karena waktu itu sangat berguna banget, atau apalagi awal-awal saya masuk menjadi mahasiswa di sini saya sudah kena 2 kali absen, jadi kayak sayang banget. Jadi kayak kenapa jadi selambat itu padahal waktunya bisa lebih cepat. Dan di situ banyak faktor. Salah satu itu saya melihat kejadian Transjakarta ketabrakan dengan truk pembawa barang. Jadi kayak itu yang membuat kemacetan sih salah satunya. Dan yang kedua itu mungkin kayak kemarin kan kita sempat demo ya. Iya. Pas demo itu dan salah satu halte yang saya harus transit malah kena gangguan dan harus renovasi. Jadi saya harus jauh ke transitnya. Jadi kayak lebih lama banget waktunya sih gitu. Oke, jadi kakak tidak mementingkan harganya ya? Iya, karena waktu itu sekarang lebih berharga, jadi gitu lah. Tapi perbandingan waktunya lebih cepat transportasi pribadi? Nah iya, itu lebih cepat karena kalau pribadi saya bisa mengukur jarak, mengukur menitan bisa 26 sampai 30 menit ke atas. Tapi kalau Transjakarta atau transportasi yang lainnya saya bisa sampai 1 jam lebih gitu. Oke, kan tadi nilainya 6 nih ya kak. Kalau ingin naik ke 9 atau ke 10, apa yang harus berubah? Mungkin layanannya ya kayak kadang kan terlalu over banget ya di berbagai bus. Jadi tuh dia cuma jadi salah satu koridor itu jadi tuh busnya kayak lama banget. Harusnya kalau udah tahu koridor itu ramai digunakan, lebih baik bus Transjakarta atau layanan transport lainnya mempertambah sih. Oke. Menurut kakak, apa saja yang membuat transportasi umum nyaman? Mungkin dari segi kebersihan dan kebisingan atau kayak saling menghargai sesama penumpang. Dan mungkin dari segi petugasannya juga lebih ketat karena sekarang aku dengar banyak lagi marak-maraknya di mana kayak banyak pencurian atau pelecehan yang dimana petugasnya itu juga nggak sigap sih. Walaupun kita sudah dikasih salah satu penyekatan yang dimana perempuan di koridor perempuan di bagian depan, laki bisa menggunakan bagian belakang, tetapi tetap aja sih masih ada orang-orang yang masih kayak dempet-dempetan di daerah perempuan gitu sih. Oke. Kalau harus ada faktor yang sering dianggap sepele tapi sebenarnya penting nggak? Contohnya kayak kursi prioritas gitu. Nah, kursi prioritas itu juga mungkin beberapa pengguna juga kayak lebih aware dengan orang-orang yang harus diprioritaskan. Jadi kalau memang tidak ada orang yang buat diprioritaskan di dalam Transjakarta, tidak apa-apa Bu untuk dipakai, tetapi harus lebih peka karena kalau bila ada seperti ibu hamil atau lansia disabilitas harus beralih karena kita harus tanggung jawab, jangan pura-pura kayak tidur padahal kita tahu itu nggak respect banget sih. Oke. Tanggapannya apa nih sama orang yang pura-pura nggak lihat gitu? Nah mungkin lebih menghargai ya karena itu bukan transportasi pribadi kalian, jadi kalian jangan semena-mena atau berbuat seenaknya. Mungkin kalau tidak ada yang harus diprioritasin nggak apa-apa buat duduk, dan kalian bisa nunggu orang yang ingin naik atau ingin pergi sih, jadi kayak masih bisa lah, dapet lah. Oke, biasanya saat naik transportasi umum, kakak suka merasa apa? Seperti santai, khawatir, biasa aja, atau bagaimana? Mungkin awal-awal saya sering khawatir karena sering kebablasan halte atau salah rute. Dan mungkin kalau kekhawatiran enggak sih, karena mungkin segi keamanannya masih oke, dan saya juga kayak masih bisa menghadapinya sih kalau emang ada sih. Oke, apa yang membuat perasaan tadi muncul? Perasaan apa nih? Tadi yang kakak bilang. Aware ya. Karena awal-awal saya nggak terbiasa menggunakan layanan umum, terus tiba-tiba saya menggunakan layanan umum, jadi kayak seperti ini gitu sih. Oke. Perasaannya tuh berubah-berubah atau konsisten setiap hari naik?
Nah, itu tergantung pengunjung atau pengguna ya, karena kadang kalau lagi sepi tuh kayak seneng banget akhirnya dapat bagian bisa duduk. Tapi kadang kalau lagi capek, kok lama banget, terus kok rame banget gitu sih. Oke, menurut kakak apa yang perlu diperbaiki supaya transportasi umum lebih nyaman? Mungkin kursi-kursinya ditingkatkan lebih banyak atau bisnya lebih dipanjangkan gitu sih. Kalau bisa hampir semua bus menggunakan yang gerbong 2 gitu lah. Kalau boleh hanya satu prioritas, apa yang paling penting? Prioritas, hampir semuanya harus diprioritasin, tapi lebih penting mungkin kenyamanan ya dalam transportasi umum. Karena kalau memang mau naiki ke harga, kalau bisa Transjakarta atau transportasi umum yang lainnya lebih memperbanyak bangku-bangku atau banyak kursi-kursi, apalagi kalau bisa dibedain prioritasnya karena biar kita aware juga sama yang lain gitu sih. Apa ada contoh sistem transportasi lain, jumlah luar kota atau luar negeri yang menurut kakak bagus? Mungkin kereta mungkin ya, kalau secara operasional kalau kereta itu masih oke walaupun masih empet-empetan. Kayak karena populasi Indonesia ini kayak banyak banget ya. Jadi kayak bingung juga nih kalau udah ditingkatin tetap aja sama, mungkin waktunya aja dipercepat. Mungkin Transjakarta pengen jadi WUS, kita nggak ada yang tahu. Next time. Oke, selain naik TJ dan kereta, kakaknya biasanya naik apa aja? Transportasi umum kayak ojek online mungkin, sama taksi online. MRT, LRT gitu pernah gak? Pernah, tapi kalau kayak gitu kayak pergi-pergi ke tempat-tempat umum aja sih, kayak emang jarang dikunjungi, kayak pengen ke GOR, jadi kayak saya naik MRT dan lain-lainnya sih. Ada gak sih perbedaan yang signifikan? Wah, sangat beda banget. Kalau naik kereta biasa tuh LRT itu kayak empet-empetan, terus banyak penggunanya, melainkan MRT itu bener-bener kayak kalau ngeliat kayak beda kelas gitu sih, karena kayak orang-orang yang kayak nggak bener-bener 24 jam mantengin kereta, jadi kayak jarang banget sih yang MRT itu, penggunaan MRT. Jadi kakaknya lebih pilih TJ atau MRT? Kalau secara apa nih? Secara waktu gitu. MRT di Untar belum ada sih, tapi kalau ada kayak mau deh, karena rumah saya ada kayak jalur untuk MRT sih, jadi kayak efisien juga sih. Oke. Kalau transportasi umum ke depannya lebih nyaman, kira-kira kakak akan lebih sering gunain? Sering gunakan karena kayaknya lebih aman, lebih kayak kalau pulang kampus tuh nggak capek banget buat kendaraan pribadi gitu sih. Udah. Menurut kakak, bagaimana pandangan kakak soal biaya menggunakan transportasi umum dibandingkan dengan transportasi pribadi? Mungkin perbedaannya sangat jauh ya, karena mungkin transportasi pribadi itu kita perlu perawatan, bensin, dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk transportasi umum kita cuma hanya membayarkan tarifnya aja. Dan mungkin menurut saya sih lebih oke menggunakan transportasi umum sih kalau dari segi harga. Oke, menurut kakak biaya transportasi umum itu termasuk mahal, murah, atau biasa saja? Menurut saya kalau di beberapa transportasi umum itu punya harganya tersendiri. Dari Transjakarta dan kereta itu beda banget, apalagi ojek online itu yang berbeda banget. Tapi untuk segi harga, walaupun jarak jauh Transjakarta sama kereta itu masih oke sih dibanding transportasi online seperti ojek online, taksi online. Oke, apakah harga atau tarif pernah mempengaruhi keputusan kakak menggunakan transportasi umum? Wah, sangat sekali, karena sebagai mahasiswa yang belum mempunyai penghasilan, saya jadi mikir-mikir lebih efisien menggunakan transportasi umum atau pribadi. Tapi saya kalau memang waktunya sangat mepet, saya menggunakan transportasi pribadi dibanding transportasi umum sih. Kalau tarifnya naik atau turun 20-30%, apakah itu akan mengubah kebiasaan kakak?
Mungkin tuh jadi pertimbangan ya, karena harga dan kualitas itu berbeda. Itu juga bakal dipikirin sih Kak, bakal dipikirin lagi sih. Oke. Menurut Kakak, bagaimana transportasi umum dalam hal ketepatan waktu dan durasi perjalanan? Bagaimana apa tadi? Bagaimana transportasi umum dalam hal ketepatan waktu dan durasi perjalanan? Ketepatan waktu, mungkin banyak beberapa aspek seperti ojek online itu kecepatannya sangat cepat sama seperti transportasi pribadi. Tapi untuk harganya sepertinya kayak lebih mahal dibanding transportasi yang lainnya karena ya itu dengan harga Transjakarta itu 3.500 kita bisa ke halte-halte berikutnya dibanding halte yang saya ingin tuju. Jadi kayak waktunya lebih lambat dibanding transportasi yang lainnya sih. Apakah Kakak sering tepat waktu atau justru banyak keterlambatan? Nah itu saya sudah kena absen 2 kali di matkul salah satu dosen, dan itu sangat mengganggu banget karena jarak waktu, dan ternyata banyak insiden yang ada saat menggunakan transportasi umum, seperti salah satunya kebakaran di halte Senin itu yang membuat saya terlambat, dan ada juga pernah Transjakarta ini ketabrak atau menabrak sesuatu yang kayak truk barang sih, tapi nggak terlalu gede, tetap aja kan itu jadi kayak ganggu. Walaupun Transjakarta itu saya tidak pakai, saya menggunakan Transjakarta yang di belakangnya, tetap aja saya bakal kena karena itu sih. Oke, faktor apa yang menurut Kakak paling mempengaruhi waktu tempuh? Misalnya kayak kemacetan atau yang lainnya? Waktu tempuh Yang mempengaruhi mungkin ya yang tadi saya sudah bilang, waktu tempuh yang kita gunakan yang kita dapat berbeda dari transportasi umum dan pribadi. Karena kalau transportasi pribadi kita langsung satu tujuan, kalau transportasi umum kita bisa kayak muter-muter dari tujuannya A, malah kita harus melewati B dulu sebelum ke A gitu. Oke. Kalau transportasi umum bisa menjamin waktu tiba yang presisi, apakah itu akan meningkatkan penggunaan? Wah, itu bakal menjadi target penggunaan karena kayak karena kan harganya itu berbeda ya dibanding kita menggunakan transportasi pribadi. Jadi kayak saya kalau ada dari rumah saya langsung ke Untar dengan harga 3.500, saya lebih sering menggunakan itu sih. Walaupun dempet-dempetan, yang penting kayak waktunya cepet sih sebanding dengan saya menggunakan transportasi pribadi. Oke. Menurut Kakak, bagaimana informasi terkait jadwal, rute, atau pembayaran transportasi umum? Jadwal, kalau jadwal itu kan dari masing-masing kita sendiri ya. Mungkin jadwal keberangkatan kita bisa menyesuaikan dengan jadwal yang kita mau pakai nih. Misal saya ada kelas jam 7.30, harusnya saya sudah di perjalanan di jam 6.30. Jadi kayak ada spare waktu, walaupun kita bakal menunggu banget sih. Menurut Kakak, apakah aplikasi tracking real time penting? Mungkin itu penting ya. Kalau kita awal-awal kita penting, jadi kita tahu efisien nggak ya waktu segini buat kita datang ke keberangkatannya gitu. Oke. Bagaimana tingkat rasa aman Kakak saat menggunakan transportasi umum? Pernah merasa khawatir soal copet, kecelakaan, atau kerusuhan? Mungkin kerusuhan itu bakal salah satu jadi faktor terutama karena kita pernah mengalami yang namanya demo demokrasi yang saat itu lagi marak-maraknya, dan salah satu rute saya itu harus melewati tempat demo itu. Jadi kayak ada rasa khawatir, apakah takutnya saya pas naik transportasi tersebut saya kenapa-kenapa dalam keadaan yang ricuh itu sih. Apakah kondisi malam hari mempengaruhi rasa aman? Iya sih, karena panik ya mungkin ya, karena ketakutan kalau udah malam nggak ada keamanan yang benar-benar efisien, karena kan transportasi
umum biasanya tuh punya jam operasional masing-masing, jadi keamanannya itu minim banget jadinya. Kalau keamanan ditingkatkan dengan CCTV, petugas atau sensor, apakah itu akan membuat kakak lebih nyaman? Mungkin bakal lebih nyaman sih, lebih aman sih, karena kayak ada yang ngawasin kita, ada yang menjaga kita, kayak kalau ada kenapa-napa atau kita nggak sengaja kita pingsan karena salah satu kelalaian kita ataupun itu, bakal mudah sih. Menurut kakak, bagaimana kondisi fisik kendaraan dan fasilitas pendukung seperti halte, kursi, AC, kebersihan? Apakah fasilitasnya bersih, terawat, atau justru sebaliknya? Mungkin kalau segi fasilitas yang ada di bus, ada beberapa yang emang harus diperbarui, dan ada beberapa bus itu udah bagus banget. Dan ada juga halte-halte yang dimana kayak masih kecil dan masih kayaknya harus dibesarkan deh. Mungkin kita bakal jadi patokan itu di Grogol Reformasi, yang dimana kayak Grogol Reformasi ini udah enak banget, udah efisien banget, udah keamanan, dari segi keamanannya udah oke. Dan ada juga layanan disabilitas, dimana udah disiapkan seperti tangganya itu kayak minim banget, dan ada penggunaan lift, dan ada banyak outlet gimana kalau kita lagi lapar atau kehausan itu kita bisa beli di sana, dan ada kamar mandinya lagi, dan ada juga kayak musolah, ada tempat ibadah untuk para muslim sih. Kalau kondisi fisika diperbaiki, seberapa besar pengaruhnya terhadap kenyamanan? Mungkin sangat efisien ya, karena banyak beberapa faktor yang kayak lagi urgent-urgentnya, kayak harus ke toilet, harus kayak kita lagi mah atau kita belum makan, kita bisa beli atau minum di outlet tersebut. Jadi kayak mungkin untuk halte-halte yang terkecil atau halte-halte yang masih kayak gimana ya, belum ketahui tempat atau keberadaannya, kayak banyak orang tuh masih kayak apa sih tuh halte. Jadi tuh banyak yang tahu tapi cuman kayak beberapa doang. Jadi kayak ini halte ini kita bener gak sih lewat sini gitu sih. Kakak biasanya interaksi seperti apa dengan penumpang lain? Pernah bertemu orang asik, tidak sopan, atau ganggu? Mungkin saya pernah momen ada penumpang yang telepon, dan itu lagi kayak hening-heningnya, mungkin dia lagi urgent juga di telepon. Tapi kalau emang urgent banget, semisal mungkin suara atau volume dikecilkan, karena banyak penumpang yang lain juga merasakan di dalam itu sih, di dalam Transjakarta itu atau transportasi umum. Jadi kayak tolong menghargai aja ya. Kalau transportasi umum menerapkan aturan disiplin lebih ketat, apakah menurut kakak suasananya akan lebih positif? Mungkin bakal positif sih, tapi balik lagi ya ke penggunanya. Banyak orang yang udah ngerti aturan, tapi ada beberapa orang yang tidak menaati, tetap kayak ngeyel sih dari orangnya tersebut sih, yang harus dikasih atau memberikan edukasi di beberapa titik untuk penggunaan layanan transportasi. Oke, menurut kakak pilihan menggunakan transportasi umum lebih karena kebiasaan, kebutuhan, atau preferensi pribadi? Apakah pilihan ini dipengaruhi keluarga, teman, atau lingkungan? Iya benar, karena pasti ada saran-saran keluarga atau teman yang kayak lebih baik menggunakan transportasi umum dibanding transportasi pribadi. Seperti itu sih mungkin. Oke. Kalau gaya hidup kakak berubah di masa depan, apakah pilihan transportasinya ikut berubah? Mungkin sih. Apa alasannya? Alasannya karena kayak semisal awalnya kan saya masih jadi awal-awal mahasiswa, kayak wah uangnya belum ada nih buat menggunakan transportasi pribadi. Karena kalau menggunakan transportasi pribadi ada atau apa ya, harus dibenerin barang-barangnya, atau kayak biayanya lebih banyak dibanding transportasi umum sih. Oke. Sebagai penutup, kalau kakak harus menggambarkan transportasi umum dengan 3 kata, apa itu? 3 kata nih. Untuk transportasi umum: cepat, bersih, efisien. Oke, terima kasih ya kak. Iya, sama-sama.